Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita akan kembali bersama-sama pagi hari ini memulai ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan pagi ini menaikkan syukur. Sebelum kita memulai untuk menaikkan setiap pujian yang ada, saya mengajak untuk Bapak Ibu semuanya untuk kita bersama-sama masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Sungguh kami merasakan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Seperti halnya di pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama datang berbakti untuk kami boleh beribadah. Tuhan, Kau yang memberkati untuk keberadaan kami semuanya, bahkan untuk seluruh jemaat baik yang ada di rumah. Tuhan, kami minta kuasa urapan-Mu turun atas kami semuanya pagi hari ini Tuhan. Ketika kami boleh bersama-sama datang memuji dan meninggikan nama Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh memberikan waktu kami yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Kau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Kami percaya Tuhan kami boleh merasakan akan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau mengangkat pujian kita yang pertama, kemanakah aku dapat pergi. Haleluya, mari saya mengajak untuk kita semuanya yang sudah bersiap-siap untuk memuji Tuhan, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, katakan sungguh indah, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sekali lagi bersama-sama kita mau angkat pujian ini dengan sungguh hati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Mari bersama-sama. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dia berharga dan berharga. Mari bersama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Katakan sungguh indah, indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh indah Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan syukur-Mu pagi hari ini. Kami menyembah-Mu, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima pujian, terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Karena pengorbananmu, karena anugerahmu, Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada di pagi hari ini. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Dan kami mau terus membawa persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau membalas kebaikan Tuhan pagi hari ini melalui pujian, melalui syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, pagi hari ini saya mengajak untuk kita semuanya memuji Tuhan lebih lagi. Kita percaya bahwa ada satu Raja yang layak kita tinggikan. Dia adalah Allah pemenang, Raja mulia. Mari saya mengajak kita semuanya pagi hari ini memuji dan meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan
kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama kita mau angkat pujian ini, Raja Mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, amin, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita pagi hari ini akan menerima akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sekali lagi mau mengangkat pujian kita untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tiada pernah meninggalkan kita, Tuhan yang terus memberikan perlindungan dan penjagaan buat kita semuanya. Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sekali lagi bersama-sama kita mau katakan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Mari bersama-sama katakan, oh
Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kami percaya Tuhan, kemenangan kami ada di dalam tangan-Mu. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, di hidupku hanya Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah menaikkan setiap pujian, kami sudah menaikkan setiap syukur pagi hari ini di hadapan Tuhan. Dan kini tiba saatnya Tuhan kami menerima akan kebenaran firman-Mu. Kami mau mengundang kuasa urapan-Mu turun menaungi seluruh hidup kami pagi hari ini. Dan kami mau membuka hati di hadapan Tuhan selebar-lebarnya, supaya Tuhan kuasa tangan-Mu itu bekerja bagi kami. Tuhan, kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar bersama-sama. Firman-Mu yang memberikan kekuatan, firman-Mu yang terus memberikan Tuhan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa, meskipun masih di tempat yang berbeda. Saya di gereja, saudara ada di rumah, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sudah hadir di tengah-tengah kita masing-masing. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, satu tema yang perlu kita pelajari secara baik, supaya apa yang menjadi pokok persoalan, apa yang menjadi hal-hal rintangan atau pergumulan yang sedang kita hadapi, bisa kita selesaikan dengan cara yang cepat, karena Tuhan yang memberikan anugerah serta pertolongan. Nah, terkadang ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa hidup itu tidak perlu memperdulikan atau memperhatikan orang lain. Ada yang egois, ada yang seenaknya sendiri, tidak peduli dengan lingkungan, atau mungkin merasa bahwa tidak perlu dengan lingkungan yang ada. Nah, saya percaya bahwa ketika ada orang-orang yang seperti itu, mungkin ketika mengalami satu permasalahan pergumulan, rasa-rasanya pergumulan itu bisa buat orang yang bersangkutan pemulihannya cukup lama dan cukup panjang. Nah, di dalam Alkitab ada satu pribadi yang sangat baik, namanya tidak tercatat secara khusus, tetapi yang bersangkutan mempunyai satu karakter atau perilaku hidup yang baik, sehingga di satu titik waktu itu orang itu mengalami satu persoalan pergumulan, Tuhan memberikan pertolongan dengan cara yang heran. Nah, kenapa orang ini bisa ditolong oleh Tuhan? Karena Tuhan sendiri sebagai pribadi cukup kagum. Tuhan terheran-heran dengan perilaku orang yang bersangkutan, sehingga ketika dia punya masalah, Tuhan pun turun tangan untuk cepat menyelesaikannya. Nah, pagi hari ini saya memberikan satu tema dengan judul Membuat Tuhan Heran. Ya, jadi tema kita pagi hari ini adalah Membuat Tuhan Heran. Saya mengambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Kita nanti akan bersama-sama mengeksposisi ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Perikop firman Tuhan pagi hari ini adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira
di Kapernaum. Nah, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih 2 ayat di dalam ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Saudara perhatikan Lukas pasalnya yang ke-7, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Saya membaca di tempat ini, Bapak Ibu bisa membuka di rumah melalui Alkitab yang Bapak Ibu miliki atau melalui HP. Ya, di situ ada aplikasi Alkitab. Kita bersama-sama membuka dalam Lukas pasalnya yang ke-7, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perhatikan di situ ada satu perkataan dalam ayat 9, Yesus heran akan dia. Jarang ya kalau kita perhatikan Tuhan itu heran. Kalau orang Jawa bilang heran itu gumun. Ya, Tuhan itu kagum. Tuhan jarang seperti ini. Tetapi kenapa dalam peristiwa Lukas pasal yang ke-7 ini Tuhan sampai mempunyai keheranan akan seseorang yang namanya tidak disebutkan? Nah, keheranan Tuhan ternyata menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler. Apa itu? Pemulihan. Makanya dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Gara-gara Tuhan heran kepada salah satu pribadi yang menolong, memperhatikan hamba, memperhatikan pembantu, Tuhan akhirnya memberikan satu jamahan secara khusus. Gara-gara orang yang tidak disebutkan namanya itu, maka hamba itu bisa sembuh. Di situ dikatakan telah sehat kembali. Nah, melalui perkataan firman Tuhan pagi hari ini saya sangat berharap ya di tengah-tengah Corona atau COVID-19 ini banyak orang perlu dipulihkan, banyak orang perlu disembuhkan, banyak orang perlu ditolong. Tetapi kalau Bapak Ibu memperhatikan, kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, banyak sekali orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan. Tetapi kenapa kita yang hari ini sudah percaya, kita seringkali mungkin sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi orang yang kita doakan kenapa belum sembuh? Kenapa belum pulih? Dan kenapa orang itu belum kedapatan sehat? Ya, inilah yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Ya, di tengah-tengah virus corona atau COVID-19 ini, kita seolah-olah tidak mampu atau tidak bisa berbuat apapun, seolah-olah seperti itu. Tetapi ternyata kalau kita perhatikan di dalam ayat yang tadi kita baca, ada seorang yang mau peduli, ada seorang yang sedemikian baik, mau menolong satu pribadi, seorang hamba. Di situ akhirnya Yesus sebagai pribadi yang maha tinggi bisa memberikan berkat serta memberikan pemulihan. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana caranya membuat hati Tuhan itu heran, membuat hati Tuhan itu tersentuh, sehingga setiap keinginan, setiap doa, setiap apa yang kita lakukan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Dan mari kita bersama-sama berharap bahwa di dalam COVID-19 atau Corona ini, kita pun bisa mengambil bagian yang bisa menyembuhkan orang lain.
yang bisa menyembuhkan mungkin lingkungan, bisa menyembuhkan akan area yang kita miliki atau mungkin kampung yang ada di tempat kita. Nah, Tuhan memberikan cara, Tuhan membuka jalan, bagaimana caranya supaya Tuhan itu bisa segera turun tangan. Bagaimana caranya Tuhan yang heran bisa mengabulkan setiap permohonan dan permintaan kita. Nah, kita akan eksposisi dalam Lukas pasalnya yang ke-7 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Hal yang pertama, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan, memberikan anugerah, memberikan kasih, memberikan pemulihan atas orang-orang yang sakit. Yang pertama, ada satu pribadi, dan pribadi itu adalah bisa kita. Dengan cara yang pertama adalah kita harus bisa menghargai orang lain. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di sini firman Tuhan berkata, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Saudara perhatikan, inilah kenapa Tuhan itu cepat turun tangan kepada seorang hamba, kepada seorang yang mungkin saat itu tidak mempunyai harga diri yang cukup. Tetapi kenapa Tuhan bisa turun tangan atas hamba itu? Karena ada satu pribadi, seorang perwira yang tidak disebutkan namanya, dan orang ini adalah orang yang sangat menghargai akan orang-orang lain. Makanya kalau dalam ayat yang kedua di sini dengan sangat jelas dikatakan, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Jadi ternyata kunci pemulihan atas orang lain, lingkungan kita, mungkin keluarga kita, keluarga besar kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita, mereka bisa pulih gara-gara kalau kita ini mau menghargai orang lain terlebih dahulu. Ayat firman Tuhan ini dengan sangat jelas berkata, yang sangat dihargainya. Jadi kalau saudara perhatikan dalam sejarah orang-orang Romawi atau sejarah orang-orang Israel, kalau yang namanya seorang perwira, ya biasanya itu adalah kedudukannya pasti tinggi, pengawalnya banyak, dan pasti sangat dihormati oleh banyak orang. Itu seorang perwira zaman Romawi. Nah, seorang perwira kalau berhadapan dengan hamba, ya kata hamba di dalam Alkitab yang kita miliki saya katakan cukup halus dan cukup sopan. Tetapi dalam Alkitab atau terjemahan yang lain kata hamba di sini adalah budak. Kalau kita berbicara seorang budak, artinya budak itu tidak punya hak, budak itu tidak punya harga, budak itu mau diapakan istilahnya, mau ditendang, mungkin mau dibunuh. Pada zaman seperti itu tidak ada masalah, tidak ada problem. Kenapa? Karena seorang budak itu memang tidak mempunyai nilai. Tetapi kenapa hari itu ada seorang perwira yang jelas pangkat kedudukannya adalah pangkat yang tinggi? Kenapa perwira ini bisa memberikan penghargaan khusus kepada hamba? Ini sesuatu yang aneh. Makanya di sini kita perlu tahu, pada saat kita melihat satu keanehan, Tuhan juga melihat keanehan itu. Nah, keanehan inilah yang membuat Tuhan pada akhirnya heran. Kita lihat kembali sebentar dalam ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Yesus heran kepada perilaku seorang perwira.
Yesus kagum kepada satu pribadi perwira yang sedemikian menghargai seorang budak, sehingga terjadi pemulihan. Nah, Tuhan senang akan pribadi daripada seorang perwira ini, karena saya berani katakan itulah hatinya Tuhan. Ya, Tuhan itu pribadi yang maha tinggi, dia pribadi mulia. Tetapi lihat, Tuhan memperhatikan hidup saya, memperhatikan hidup saudara, memperhatikan kita semuanya. Nah, hati Tuhan itu ada pada hati sang perwira yang membuat Tuhan itu heran. Makanya hal yang pertama ini sangat penting. Kalau kita bisa menghargai orang lain, kita bisa menghargai jiwa-jiwa. Saya percaya, apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jawaban dengan cara yang segera. Nah, keheranan Tuhan ini bukan karena orang ini menghargai orang lain, tidak. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi, ternyata perwira yang tidak disebutkan namanya ini adalah perwira yang juga mempunyai kerendahan hati. Sekarang saudara perhatikan di dalam ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Ayat ini berkata, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, saudara perlu garis bawahi, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat 4. Mereka, para tua-tua Yahudi, datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Saudara perhatikan bahwa orang-orang Yahudi atau orang tua-tua Yahudi, mereka adalah pribadi-pribadi yang pegang adat. Tetapi kenapa pertanyaannya ketika perwira itu, perwira Romawi, meminta tolong kepada tua-tua Yahudi, orang tua-tua Yahudi ini kok mau? Saya percaya karena perwira itu punya kerendahan hati. Perwira ini pandai untuk yang namanya menjaga hubungan. Jadi kalau seandainya kita sebagai pribadi pandai untuk menjaga hubungan, kita pandai untuk merendahkan hati diri kita di hadapan orang lain meskipun kita punya kedudukan yang lebih baik, maka orang lain pun juga akan dengan sangat senang untuk apa? Membantu apa yang sedang kita butuhkan. Ya, jadi perwira ini adalah perwira yang membuat Tuhan heran karena tadi diawali peduli kepada orang lain, punya kerendahan hati dan mempunyai hubungan yang baik. Dan yang luar biasa, perwira ini perwira yang tahu diri. Sekarang saudara perhatikan dalam ayatnya yang ke-6. Saudara perhatikan ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi saudara perhatikan, perwira ini seorang yang peduli kepada orang lain, peduli jiwa-jiwa, punya kerendahan hati, pandai menjaga hubungan, dan yang paling istimewa, orang ini mempunyai rasa sungkan yang tinggi. Ya, dalam ayat 6 dan ayat 7 saudara perhatikan, meskipun dia perwira, dia tidak sewenang-wenang untuk menyuruh Yesus, Yesus ayo datang ke rumahku.
Perwira ini tidak seperti itu. Bahkan rasa sungkan itu diungkapkan kepada sahabat-sahabat perwira dengan mengatakan, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ya, perwira tentu kaya, perwira punya jabatan tinggi, tetapi kenapa tadi dalam ayatnya yang ke-6 dia masih berkata, menyatakan dirinya, sebab aku tidak layak menerima Tuhan, menerima Yesus di dalam rumahku. Saya percaya kalau hati kita seperti hati seorang perwira tadi, kita peduli, kita punya kerendahan hati, kita punya perasaan sungkan, kita pandai untuk menjaga hubungan. Ketika kita mempunyai ciri-ciri seperti itu, ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, ketika kita mohon kepada Tuhan, Tuhan pulihkan si A, Tuhan pulihkan si B, Tuhan sembuhkan orang-orang yang sakit di sekitarku, saya percaya gara-gara ada satu pribadi seperti perwira itu di tempat kita masing-masing, maka Tuhan yang heran akan turun tangan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-5. Apa yang bisa membuat Tuhan heran? Apa yang bisa membuat Tuhan cepat turun tangan untuk memberikan berkat pemulihan? Yang kedua, seperti halnya perwira itu, mau sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan sekarang dalam ayat 5 bagian A dikatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita. Sampai di sini. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Siapa yang mengatakan bahwa ia mengasihi bangsa kita? Orang tua-tua Yahudi. Jadi perwira ini tidak sedang berbicara kepada Tuhan, sedang memuji-muji diri, tidak, tetapi justru orang lain yang memuji-muji sang perwira. Makanya dalam kitab Amsal dikatakan dalam Amsal pasal 27 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Jadi kalau kita sampai dipuji oleh orang lain, itulah yang membuat Tuhan tuh heran. Tetapi kalau kita sampai memuji-muji diri sendiri, Tuhan bukannya heran, tetapi malah Tuhan tidak suka. Jadi saudara perhatikan, sang perwira ini dipuji oleh orang lain, dipuji oleh tua-tua bangsa Yahudi. Apa pujiannya? Mengasihi jiwa-jiwa. Dan saudara perlu yakin, ketika Tuhan mendengar perkataan dari tua-tua Yahudi bahwa ada satu perwira bangsa Romawi mengasihi bangsa lain, mengasihi jiwa-jiwa, saya yakin itulah hati yang dimiliki oleh Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dalam Injil Matius pasal 9 ayat 13. Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13, inilah sifat atau hati Yesus yang diberikan kepada kita semuanya. Tuhan suatu hari berkata kepada para murid, Matius 9 ayat 13, firman Tuhan berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
Mungkin kita akan berkata, loh Pak, kalau begitu gereja tidak perlu persembahan. Saya katakan gereja perlu persembahan. Loh Pak, saya sudah memberikan persembahan yang terbaik. Memberi persembahan itu hal yang baik. Tetapi yang terbaik seperti kata firman Tuhan. Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Kenapa Tuhan mengutamakan belas kasihan daripada persembahan? Iya, karena kalau seorang mempunyai belas kasihan, orang itu berani memberikan lebih. Tetapi kalau orang hanya berorientasi memberikan persembahan, persembahan itu sifatnya bisa sukarela, persembahan itu mungkin sifatnya maaf, bisa cuma sebagai sedekah. Tetapi coba kalau saudara pikirkan ayat firman Tuhan ini, Tuhan menghendaki yang namanya belas kasihan. Orang kalau memiliki belas kasihan seperti halnya perwira yang tadi saya sebutkan, maka harga diri daripada sang perwira itu pun bisa diturunkan derajatnya. Karena apa? Belas kasihan. Nah, Tuhan memiliki hati, Tuhan memiliki sifat, yaitu berbelas kasihan. Makanya saudara perhatikan, Tuhan Yesus sebagai pribadi Allah yang maha tinggi, dia mulia, tetapi karena dia penuh belas kasihan, dia menurunkan derajatnya dari mulia menjadi hamba. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Tuhan bisa cepat turun tangan. Hamba budak dari sang perwira ini bisa disembuhkan dengan cara yang cepat. Karena inilah bagian yang memang Tuhan inginkan. Bagian yang kedua, mengasihi jiwa-jiwa. Sama kalau saudara hari ini mengasihi jiwa-jiwa, saudara memperhatikan, mementingkan orang lain terlebih dahulu. Saya yakin, apapun yang saudara hari ini minta kepada Tuhan, itu pun Tuhan kabulkan dengan cara Tuhan yang ajaib, cara yang heran. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, mengapa Tuhan heran dan mengapa Tuhan bisa menurunkan berkat pertolongan? Kita sekarang perhatikan dalam ayat 5 bagian B. Firman Tuhan berkata, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi ini yang saya katakan, hati orang ini adalah hati yang lengkap, sempurna. Kenapa? Ya tadi, yang pertama, orang itu memperhatikan orang lain, memperhatikan orang yang derajatnya rendah. Yang kedua, orang ini mengasihi jiwa-jiwa. Dan yang istimewa, orang ini berani menanggung pembangunan rumah ibadah. Ya, kalau yang namanya menanggung pembangunan rumah ibadah, saya percaya pemberiannya pasti besar. Kalau orang ini mempunyai motivasi yang salah, tentu yang ditolong bukan hamba, bukan budak. Dia mungkin akan pamer, dia akan menunjukkan segala sesuatunya untuk kepentingan yang lebih besar. Tetapi saudara perhatikan bahwa perwira yang tidak disebutkan namanya, dia berani menanggung pembangunan rumah ibadah, ternyata bukan untuk motivasi yang salah, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya lihat, ketika ada seorang hamba, ada seorang budak yang hari itu sakit, yang hampir mati, gara-gara perwira ini, maka maka hamba itu bisa dipulihkan. Sama kita yang hari-hari ini mungkin sedang berhitung kepada Tuhan. Kadang kalau kita memberikan persembahan untuk gereja, memberikan korban perpuluhan untuk Tuhan, kita rasa-rasanya yang berat hati. Tetapi saudara ingat, seperti halnya perwira yang kita bahas pagi hari ini, dia memulai sebelum ada sesuatu masalah. Sebelum ada orang yang hampir mati, dia sudah menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh sang perwira itu dicatat oleh Tuhan.
Makanya lihat, ketika ada persoalan besar, ketika ada hal yang perlu ditolong, gara-gara perwira yang mau melakukan terlebih dahulu untuk orang lain, maka Tuhan pun bisa turun tangan dengan caranya yang ajaib. Pagi hari ini mari kita bersama-sama di dalam mengingat peristiwa COVID-19, virus corona yang cukup berat untuk kita semuanya. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Yang pertama, kita bisa memperhatikan orang lain. Mungkin itu bukan sanak saudara kita, mungkin itu bukan siapa-siapa kita, mungkin itu adalah orang jauh. Saudara bisa berbagi, saudara bisa memberikan yang terbaik. Apapun yang saudara miliki, saudara bisa bagikan. Kemudian secara khusus juga miliki hati yang mengasihi jiwa. Berpikirlah bahwa keselamatan bukan hanya buat saya dan saudara, tetapi buat orang lain. Ketika orang lain menerima akan kebaikan yang kita berikan, kita berharap orang itu akan berpikir, orang itu akan bertanya, kenapa ya orang itu kok bisa sedemikian baik? Kenapa ya orang itu kok mau memperhatikan hidupku? Gara-gara kita, gara-gara saya dan saudara yang mau memperhatikan jiwa-jiwa, orang itu bisa menerima keselamatan kekal. Dan yang terakhir, sewaktu kita mau memberikan yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan, memberikan keuangan kita untuk pekerjaan Tuhan, pembangunan rumah Tuhan, untuk rumah Tuhan, kita berikan yang terbaik. Saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah berhutang. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Engkau menabur berapapun, Tuhan akan bergantikan berkali lipat. Biarlah perkataan firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Yang sakit bisa disembuhkan karena doa kita yang sudah melakukan, seperti perwira yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Saya berharap COVID-19 atau virus corona di Indonesia bisa cepat berlalu, gara-gara saudara dan saya mau mengambil bagian yang benar untuk menolong orang lain. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Dipersilahkan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami pagi hari ini berterima kasih untuk berkat perkataan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami semuanya. Ampuni kami Tuhan, ketika kami belum mengambil bagian, seperti halnya Engkau Yesus yang sudah memberikan contoh teladan. Pagi hari ini Tuhan, kami cukup tertemplak, kami tertemplak dengan kehidupan perwira yang mau Tuhan memperhatikan orang lain yang derajatnya lebih rendah. Biarlah melalui contoh ini Tuhan, kami pun juga boleh memperhatikan akan lingkungan kami, memperhatikan Tuhan akan pembantu rumah tangga kami, memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang derajatnya mungkin lebih rendah dari kami. Tuhan, beri kami hati hamba, hati yang mau mengasihi jiwa-jiwa, sehingga ada keselamatan, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Sedemikian juga Tuhan, beri kami hati yang rela ketika kami hendak memberikan persembahan syukur, memberikan persepuluhan kami, memberikan uang kami kepada rumah Tuhan yang kami bangun. Tuhan, biarlah pembangunan rumah Tuhan boleh menjadikan nama Tuhan semakin dipuji, dipermuliakan. Kerajaan Tuhan di muka bumi semakin lebar, sehingga nama Tuhan dipuji dan banyak jiwa yang diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan, melalui apa yang Tuhan katakan pagi hari ini, kami boleh memenangkan Indonesia. Kami boleh memenangkan Tuhan orang-orang yang sedang terkena virus corona atau COVID-19. Melalui hidup kami Tuhan, maka mereka pun juga mengalami keselamatan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami berpisah, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, untuk para menteri, Tuhan untuk para gubernur, para bupati, bahkan Tuhan camat, RT, RW. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka semuanya. Secara khusus Tuhan juga berkati rumah sakit, berkati para dokter, para perawat,
untuk mereka Tuhan boleh menolong orang-orang yang sedang terpapar akan COVID-19. Tuhan, kami percayakan akan setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang ajaib turun tangan ketika mendengar akan seruan doa kami. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami sudah bersama-sama berdoa, sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan dan mengucapkan syukur kami kepada Tuhan. Sebentar kami berpisah Tuhan, kami mohon akan berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah pagi hari ini sudah selesai. Kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.